Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 1421112333014, kelompok 3, kelas D THP. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang pengamatan sistem anatomi rangka pada ikan. Dan ikan yang saya gunakan yaitu ikan bandeng dan ikan lele. Ikan bandeng atau nama ilmiah lainnya yaitu Chanos dan ikan lele yaitu Clarias sp atau Garipinus maupun Clarias batrachus pada umumnya. Dan tujuan dari praktikum yang saya lakukan yaitu mengetahui tentang sistem dari rangka pada ikan. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan pengamatan yang saya akan lakukan. Langsung saja. Baik, yang pertama yaitu pembahasan. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Rangka terdiri dari tulang-tulang atau bones dan rawan-rawan atau cartilage yang menempel pada tendon. Tendon adalah atau jaringan penghubung seperti serat-serat putih yang menghubungkan urat daging yang berisi struktur yang dapat digerakkan, misalnya tulang. Dan ligamen yaitu jaringan berserat dan kuat yang menghubungkan dua atau lebih tulang atau rawan yang dapat digerakkan. Pertama, ossa cranialis. Pertama ada maxillary yang berada di bagian anterior dari kepala yang ada di moncong bagian atas yang berfungsi untuk menggigit, mengunyah, berbicara, dan membantu proses pencernaan makanan pada bagian rahang atas. Yang kedua ada dentary, yaitu berada di bagian anterior dari kepala yang ada di moncong rahang bagian bawah yang berfungsi untuk menggigit, mengunyah, berbicara, dan membantu proses pencernaan makanan pada bagian rahang bawah. Selanjutnya ada suprachiasmatum, yaitu rangka yang berada di bagian atas operkular yang berfungsi yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan badan, namun tidak berada di suprachiasmatum, berada di bagian atas operkular. Selanjutnya ada cleitrum, yaitu rangka yang berada di bagian bawah operkular, yaitu yang berfungsi pada persendian yang menghubungkan lengan dengan badan, namun letak pada cleitrum berada di bagian bawah operkular. Selanjutnya ada suboperkular, yaitu rangka yang berada di bagian bawah operkular yang didampingi oleh tulang interoperkular yang berfungsi sebagai respirasi, yaitu membantu melakukan pemindahan air melalui insang mereka dengan melakukan perubahan tekanan internal pada ikan, yaitu letak dari operkular sendiri berada di bagian bawah operkular. Yaitu selanjutnya interprecular, yaitu rangka yang berada di bagian bawah tulang operkular yang berdampingan dengan suboperkular, yaitu berfungsi sebagai respirasi, yaitu membantu melakukan pemindahan air melewati insang mereka dan melakukan perubahan tekanan internal pada ikan. Letak dari suboperkular sendiri berada di bagian bawah operkular. Dan selanjutnya yaitu preperkular, yaitu tulang dermal sebagai penutup insang yang berada di tepi bawah dari tulang pipi yang berfungsi sebagai respirasi, yaitu membantu melakukan pemindahan air melewati insang mereka dengan melakukan perubahan tekanan internal pada ikan. Letak dari preperkular sendiri berada di bagian tepi bawah dari tulang pipi, yaitu tulang dermal sebagai penutup insang. Vertebralis bagian truncus, yaitu yang pertama neural spine. Neural spine yaitu bagian dorsal centrum yang menonjol dan berbentuk tali tajam, yaitu berfungsi rangka refleks yang berfungsi melindungi tubuh dari bahaya yang letaknya berada di bagian dorsal centrum. Terus yang kedua yaitu neural arch, yaitu lengkungan yang dibentuk antara distal spina yang berbatasan dengan sentrum yang berfungsi yaitu rangka refleks
yang spontan untuk melindungi tubuh dari bahaya yang letaknya berada di bagian antara distal spina yang berbatasan dengan sentrum. Terus yang ketiga yaitu neural channel, yaitu berfungsi sebagai rangka refleks untuk melindungi dari bahaya yang letaknya berada di bagian daerah ossa vertebralis yang membentuk saluran pada bagian dorsal sentrum. Selanjutnya yaitu sentrum, yaitu letaknya bagian tengah ossa vertebralis yang berfungsi sebagai pendukung badan yang kokoh, sebagai juga bekerja sebagai penyangga dengan perantaraan tulang rawan. Terus selanjutnya yaitu transverse process, yaitu letaknya ventral centrum vertebrae yang menonjol terutama pada bagian vertebrae thoracals, yang berfungsi sebagai lampiran otot dan digunakan sebagai lengan was oleh otot tulang belakang. Otot-otot yang menempel pada proses melintang mempertahankan postur dan menginduksi rotasi dan refleksi lateral vertebra tunggal dan tunggal belakang secara keseluruhan. Vertebralis bagian peralihan, yaitu seperti yang tadi neural spine, yaitu letaknya ada di bagian dorsal sentrum yang menonjol dan membentuk tali tajam yang berfungsi sebagai rangka refleks yang melindungi tubuh dari bahaya yang letaknya pada bagian dorsal sentrum. Yang kedua yaitu neural arch, yaitu letaknya lengkungan yang dibentuk antara distal spina yang berbatasan dengan sentrum, yang berfungsi sebagai rangka refleks untuk melindungi tubuh dari bahaya. Terus ada neural channel, yaitu letaknya deretan ossa vertebralis selanjutnya yang membentuk saluran pada bagian dorsal sentrum yang berfungsi sebagai untuk melindungi tubuh dari bahaya. Terus yang itu sentrum, yaitu letaknya bagian tengah ossa vertebralis yang berfungsi sebagai pendukung badan yang kokoh sekaligus juga bekerja sebagai penyangga dengan perantaraan tulang rawan. Selanjutnya yaitu transverse process, yaitu letaknya ventral centrum vertebrae yang menonjol terutama pada bagian vertebra thoracals yang berfungsi sebagai mendukung badan yang kokoh sekaligus juga sebagai penyangga atau otot menempel pada proses melintang mempertahankan postur dan menginduksi rotasi pada refleksi lateral vertebra tunggal dan tulang belakang secara keseluruhan. Vertebra bagian caudals, yaitu yang pertama neural spine, yaitu bagian dorsal sentrum yang menonjol dan membentuk tali tajam yang berfungsi sebagai rangka refleks untuk melindungi tubuh dari bahaya. Dan selanjutnya yaitu neural arch, yaitu bagian lengkungan yang dibentuk antara distal spina yang berbatasan dengan sentrum yang berfungsi sebagai rangka refleks untuk melindungi bahaya dari tubuh dari bahaya. Dan yang selanjutnya yaitu channel neuralis, yaitu deran ossa vertebralis selanjutnya yang membentuk saluran pada bagian dorsal sentrum yang berfungsi sebagai rangka refleks yang melindungi tubuh dari bahaya. Dan transverse process, yaitu ventral centrum vertebrae yang menonjol terutama bagian vertebra thoracals yang berfungsi sebagai lampiran otot dan digunakan sebagai lengan luas otot oleh otot tulang belakang. Otot-otot yang menempel pada proses melintang mempertahankan postur dan menginduksi rotasi dan fleksi vertebrae tunggal dan tulang belakang secara keseluruhan. Yaitu selanjutnya yaitu vertebrae bagian caudal, itu sama seperti yang awal yaitu neural spine, yaitu bagian tengah ossa vertebralis, yaitu bagian caudal sentrum yang menonjol dan membentuk tali tajam, yaitu rangka refleks yang berfungsi melindungi tubuh dari bahaya yang ototnya berada di bagian dorsal sentrum. Yang kedua yaitu neural arch, yaitu lengkungan yang dibentuk antara distal spina yang berbatasan dengan sentrum yang berfungsi sebagai rangka refleks untuk melindungi tubuh dari bahaya. Terus selanjutnya yaitu neural channel,
yaitu deretan ossa vertebralis. Selanjutnya yang membentuk saluran pada bagian dorsal sentrum yang berfungsi sebagai rangka refleks spontan atau berfungsi melindungi tubuh dari bahaya. Selanjutnya yaitu transverse proses, yaitu ventral centrum vertebrae menonjol terutama pada bagian vertebrae thorax yang berfungsi sebagai lampiran otot dan digunakan sebagai lengan luas oleh otot tulang belakang. Otot-otot yang menempel pada proses melintang mempertahankan postur dan menginduksi rotasi fleksi lateral vertebrae tunggal dan tulang belakang secara keseluruhan.